Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Ida dalam pembelajaran matematika kelas 7. Di sini kita akan membahas tentang aritmetika sosial. Ini adalah video bagian kedua. Materi kali ini adalah bunga tunggal, diskon, dan pajak. Apa itu bunga tunggal, apa itu diskon, apa itu pajak, dan bagaimana menghitungnya? Silahkan simak penjelasan berikut ini. Yang pertama-tama kita bahas tentang bunga tunggal. Bunga tunggal di sini ada dua macam, yakni bunga terkait pinjaman, ya, dan yang kedua bunga terkait tabungan. Seseorang yang meminjam uang misalnya di bank atau koperasi, itu pasti bank atau koperasi memberikan bunga. Demikian juga ketika seseorang menyimpan uangnya di bank atau di koperasi, maka koperasi akan memberikan jasa atas uang yang disimpan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Perhatikan contoh 1. Seseorang meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta rupiah dan diangsur selama 12 bulan dengan bunga 1,5% per bulan. Besar angsuran tiap bulan adalah, nah, di sini diketahui bahwa seseorang itu meminjam. Berarti yang dimaksud di sini adalah bunga pinjaman. Nah, jadi ini adalah bunga pinjaman. Bagaimana menghitungnya? Untuk angsuran ya. Angsuran itu sama dengan pokok pinjaman ditambah bunga. Pokok pinjaman itu sama dengan besar pinjaman, berarti 6 juta, dibagi lama meminjam. Di sini lama meminjam adalah 12 bulan. Berarti saya bagi 12. Kalau misalnya meminjamnya selama 6 bulan, ya tinggal dibagi 6. Meminjam 4 bulan, tinggal dibagi 4, dan seterusnya. Nah, untuk bunga itu di sini diketahui 1,5% per bulan. Jadi kita langsung sudah ngitung per bulan. Angsuran di sini adalah angsuran tiap bulan, ya. Jadi bunganya tinggal kita hitung 1,5 per 100 kali 6 juta kali besar pinjaman, sehingga diperoleh 60 bagi 12 itu 5 ya, berarti 500.000. 500 ini ya, ditambah ini saya bagi dulu 1,5 kali 6 itu 9 ya, 9, nolnya sisa 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, berarti 90.000. Sehingga besar angsuran tiap bulannya adalah 590.000. Ya.
Jadi ini jawabnya 590.000 rupiah. Kita lanjut ke soal kedua, contoh kedua. Setelah 9 bulan, uang tabungan Susi di koperasi berjumlah 3.815.000 rupiah. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Tabungan awal Susi di koperasi adalah, ya, di sini ada kata tabungan, berarti yang dimaksud adalah bunga simpanan atau bunga tabungan. Nah, diketahui jasanya 12% per tahun, ya. Berarti dalam 1 bulannya tinggal dibagi 12% dibagi 12, berarti 1 tahun. Bunga jasa simpanan 1 bulannya sebesar 1%, ya. Sehingga kita bisa membuat persamaan sebagai berikut. Saya tulis saja tabungan sekarang, ya, sama dengan tabungan awal ditambah bunga. Tabungan sekarang diketahui, yakni 3.815.000. Tabungan awal ditanya, kita belum tahu, jadi dimisalkan saja. Saya misalkan X ditambah bunga, bunganya berarti bunga selama menyimpan, selama uangnya disimpan, berarti bunga selama 9 bulan, ya. Karena bunganya itu 9 bulan dan bunga 1 tahunnya 12%, berarti bunga per bulannya tadi 1%, berarti dalam 9 bulan bunganya 9%. 9 per 100 dikali X. X tadi adalah tabungan mula-mula atau tabungan awal. Kita buat persamaannya, berarti di situ ada X, bisa kita gabung, ya. 3.815.000 sama dengan X itu berarti bisa kita ubah, disamakan penyebutnya, sama dengan 100 per 100, ya. Ditambah 9 per 100 X. X-nya bisa kita keluarkan, berarti 3.815 sama dengan 109 per 100 X kali X, sehingga X sama dengan 3.815 dibagi 109 per 100, atau kalau saya balik ya, 100 per 109. 3.815 dibagi 109 ini ternyata bulat, ya, hasilnya adalah 35. Tinggal ditambahin nolnya di atas ada 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita kasih titik dari belakang sini, ya, dibaca X sama dengan 3.500.000. Jadi tabungan awal Susi di koperasi adalah, ya, 3.500.000 rupiah.
ya. Jadi ketika dalam proses menghitung, kalian tidak perlu menggunakan satuan, tetapi ketika menyelesaikan soal atau masalahnya, kita kembalikan lagi. Yang ditanya apa? Tadi yang ditanya adalah tabungan. Oh, berarti satuan uang, ya. Nah, uang yang digunakan di sini satuannya adalah rupiah. Cara menulis rupiah seperti itu. Ada koma, di belakang koma ada 02. Jelas ya? Kita lanjut ya. Materi berikutnya adalah tentang diskon. Apa itu diskon? Ya, ada yang menyebutnya dengan potongan harga, atau ada juga istilah rabat ya, kalau kalian pernah tahu ya, tapi jarang digunakan istilah itu. Jadi yang sering kita jumpai adalah istilah diskon, tidak lain adalah potongan harga ya. Diskon adalah merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Langsung ke contoh ya. Nah, ini saya ambil soal AKM ya, contoh soal AKM. Menjelang akhir tahun, beberapa toko memberikan diskon yang bervariasi. Beberapa diskon yang diberikan oleh toko A, B, C, D, E, dan F itu seperti tampak pada gambar. Terlihat toko A diskonnya 50% plus 20%. Toko B 30% plus 20% dan seterusnya. Ya, kalian kalau sering jalan-jalan di mall maka akan menemui hal seperti ini. Ada satu misalnya pakaian, tertulis diskon 50%, terus di atas tertulis lebih kecil plus 20%. Apa artinya? Artinya adalah dari harga awal didiskon dulu 50%, setelah didiskon kemudian didiskon lagi yang kedua sebesar 20%. Jika Anang ingin membeli kaos yang dibanderol sama pada 6 toko tersebut, yakni Rp100.000, maka dia harus memilih toko yang mana agar mendapat harga termurah. Berarti kita harus menghitung satu persatu ya. Jadi toko A dulu 100.000, setelah didiskon jadi berapa, kemudian di toko B berapa, kita bandingkan dari ke-6 toko. Kalau sudah dihitung semua, baru bisa memutuskan atau memilih mana toko yang paling murah. Kita hitung di toko A terlebih dulu. Toko A 50%, berarti kita hitung dulu diskonnya ya. Diskon 50 per 100 kali 100.000 bagi berarti 50.000, atau 50% kan 50 per 100, berarti pecahan biasanya adalah 1/2, setengah dari 100.000 yaitu 50.000. 50.000 ini sudah didiskon sekali. Sekarang dari 50.000 itu didiskon lagi, yakni 20% ya. Diskon kedua berarti 20 per 100 kali 50.000, kita bagi 10 ya, 10.000. Jadi harga yang dibanderol 100.000 kalau kita membeli di toko A, maka harga akhirnya adalah berapa? 40.000. Dari mana? 50.000 dikurangi lagi 10.000 ya, itu di toko.
Sekarang kita hitung ketika membeli di toko B. Di situ tertulis 30% plus 20%. Sama dengan tadi ya. Toko B berarti ngitungnya ya, diskon ya, saya singkat D gitu ya. 30 per 100 dikali 100.000. Harganya tadi kan sama 100.000. Ini kita, sehingga diperoleh 30.000. Itu diskonnya. Berarti harga setelah didiskon pertama itu 70.000. Ya, ini diskon 1. Diskon kedua berarti 20%, 40 per 100 kali 70.000. Ya, 7 kali 2 14 ya, berarti 14.000. Sehingga harga belinya atau harga jual oleh penjual ya, harga beli bagi 6 itu 70.000 dikurangi 14.000 berapa? 56.000 ya, dari 70 dikurangi 14. Kita lanjut ke toko C. 40% ditambah 50%. Sama ya caranya. D1 sama dengan 40 per 100 kali 100.000. 40.000. Jadi harga setelah didiskon 1 kali, harganya 100.000 dikurangi 40.000. Berapa? 60.000 ya. Ini setelah didiskon pertama. Diskon kedua besarnya 10%, berarti 10 per 100 kali 60.000. 6.000 ya. Sehingga harga belinya atau harga jual oleh penjual ya. Kalau penjual harga jual, kalau untuk anak itu harga beli ya. Berapa? 60.000 dikurangi 6.000, berarti 54.000 ya. Kemudian di toko D, beli 2 gratis 1. Artinya anak harus membayar 2 kali harga bandrol, berarti 2 kali 100.000. Tetapi karena dia mendapatkan 1 baju lagi, maka harga belinya langsung bisa dihitung 2 kali 100.000 dibagi 3 atau 200.000 dibagi 3. 200.000 dibagi 3 berapa? 6. 666 gitu ya. 66.600 ya, sekitar itu. Kemudian di toko E, semua bayar setengah harga, berarti harga beli di toko E setengah kali 100.000, sama halnya dengan diskon 50%, 50.000 ya. Sekarang tinggal di toko F, harga belinya berapa? Beli 1 gratis 1, berarti
membeli dengan harga bandrol 100.000 tapi dapat 2 baju atau dapat 2 barang, berarti 100.000 per 2 sama ya dengan atasnya 50.000. Yang ditanyakan tadi adalah di mana Anang harus membeli agar mendapat harga paling murah. Mana yang paling murah? Yang paling murah adalah di toko A ya, di toko A. Toko A tadi 40.000. Gitu ya. Tidak sulit, tapi kalian harus menghitung banyak sekali. Nah, kalian harus banyak berlatih seperti ini. Kalian akan mendapatkan atau mengalami ujian yang disebut dengan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Salah satu contohnya soalnya adalah seperti ini. Baik, kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang pajak. Apakah yang dimaksud dengan pajak? Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Ada 2 macam pajak yang kita bahas di sini, yakni pajak pertambahan nilai atau PPN, dan satunya lagi pajak UMKM. Kita bahas satu persatu. PPN atau singkatan dari pajak pertambahan nilai. Apa yang dimaksud dengan PPN? PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Besarnya PPN biasanya adalah 10% dari harga jual. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Seorang menjual suatu barang dengan harga Rp300.000 tanpa pajak ya. Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan PPN 10%. Berapakah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli termasuk pajaknya? Menghitungnya bagaimana? Ya. Kita hitung PPN-nya dulu. PPN 10/100 kali harga barang 300.000. Nolnya 4 ya, 30.000. Sehingga uang yang harus dibayarkan adalah harga jual plus pajak. Berarti yang harus dibayar Rp300.000 tambah pajak, pajaknya 30.000. Berarti 330.000. Jadi ini jawabnya 330.000 rupiah. Jadi yang 30.000 nanti masuk ke dalam kas negara. Tuh pajak ya, pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya kita bahas pajak UMKM. Apakah UMKM itu? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah.
besarnya pajak UMKM ini tergantung dari besarnya omset. Apakah omset itu? Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama satu masa jual. Jadi omset itu bisa per hari, omset per bulan, atau per minggu misalnya ya. Jadi satu masa jual di sini maksudnya bisa sehari, sebulan, atau setahun. Kalau sebulan biasanya dihitung sebanyak 30 hari. Kalau setahun berarti 365 hari, gitu ya. Tergantung yang diketahui. Nah, besarnya pajak UMKM itu sama dengan 1% dikalikan dengan omset. Ya, pahami dulu ini ya. Jadi omset adalah penghasilan ya, uang hasil dagangan, hasil penjualan barang itu belum dihitung untungnya atau modalnya, tapi semuanya itu dihitung yang diterima oleh penjual dari hasil barang dagangannya, itu dinamakan omset. Ya, omset bisa dihitung dalam masa jual, yaitu sehari, bisa juga sebulan atau setahun. Kita lihat contoh berikut. Pak Husni berhasil menjual nasi goreng sehari sebanyak 1000 piring dengan harga per piringnya 15.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Husni memberi diskon 20% tiap piring. Berapa pajak UMKM yang harus dibayar dalam 1 bulan? Ya, yang diketahui penghasilan dalam sehari. Tapi yang ditanyakan adalah pajak UMKM dalam masa penjualan selama 1 bulan. Ya, berarti di sini kita hitung dulu harga jual per piring. Harga jual per piring kita ketahui setelah kita hitung diskonnya dulu. Jadi diskonnya ya dihitung dulu. Diskonnya sama dengan 20 per 100 kali 15.000. Saya bagi 15 kali 2 itu 30 ya. Berarti diskonnya adalah 3.000. Ya, jadi 1 piring itu diskonnya 3.000. Berarti harga jual per piring atau tiap piring nasi goreng itu 15.000 dikurangi 3.000, berarti 12.000. Nah, berapa omset Pak Husni dalam 1 bulan? Karena ditanya pajak UMKM 1 bulan ya. Berarti kita hitung omsetnya. Omset 1 bulan berarti sama dengan seharinya itu 1000 piring, berarti 1000 kali harga 1 piringnya 12.000 kali 1 bulan itu dihitung 30 hari. 12 kali 30, 12 kali 3, 36 ya. Tinggal ngitung nolnya. Nolnya ada yang depan 3, 1, 2, 3. Yang tengah 3, 1, 2, 3. Paling belakang 1. Sehingga diperoleh 360 juta. Jadi omset selama 1 bulan ya itu sebesar 360 juta. Sehingga pajak UMKM
pajaknya tadi adalah 1% dari omset dalam masa penjualan tertentu, bisa 1 bulan, bisa 1 hari, bisa 1 tahun ya. Karena diminta 1 bulan berarti 1/100, 1% ya, kali 360 juta. Tinggal buang nolnya 2, berarti 36, nolnya tinggal 5. 1, 2, 3, 4, 5, sehingga pajaknya adalah 3.600.000 rupiah. Jangan lupa dikasih satuan ya, 3.600.000 rupiah. Ya, itu yang dimaksud dengan pajak UMKM. Oke, 3 materi sudah kita bahas. Yang pertama tadi bunga tunggal, kemudian diskon, dan pajak. Silakan kalian pelajari lagi, diperdalam lagi, kerjakan soal-soal terkait materi ini, kerjakan tugas terkait materi ini. Ya, kita lanjut di materi bagian ketiga, aritmetika sosial, pada video berikutnya. Semoga video ini dapat membantu kalian, bermanfaat bagi kalian dalam mengerjakan latihan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.